Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Pernah asingkan Benzema, manajer Prancis kini jilat ludah sendiri. Didier Deschamps mengangkat trofinya untuk Karim Benzema setelah sukses membawa Prancis menjadi kampion UEFA Nations League 2020-2021 lalu. Walau hubungan keduanya sempat renggang dalam beberapa tahun ke belakang, namun Deschamps tidak segan untuk memuji sang pemain yang tampil baik usai kembali dipanggil. Benzema sempat absen membela Prancis sejak terjerat kasus pemerasan pada kompatriotnya pada 2015 lalu. Federasi Sepak Bola negaranya, FFF, terutama Noel Grit selaku presiden, menganggap keberadaannya akan mempengaruhi harmoni di tubuh Les Blues. Isu rasisme mengingat Benzema memiliki darah Aljazair pun sempat diangkat sang pemain untuk menekan Deschamps yang ia anggap tidak melawan hasutan dari petinggi federasi. Sayangnya usaha itu tidak berhasil dan Benzema akhirnya tidak ikut serta di Euro 2016 dan Piala Dunia 2018. Deschamps dan Benzema akhirnya bisa bersatu kembali sejak Euro 2020 dan bahkan langsung menjadikan sang member 33 tahun sebagai striker utama menggantikan Giroud. Kepercayaan tersebut tetap diberikan di Nations League di mana Karim Benzema mengemas masing-masing 1 gol pada semifinal dan final. Karim adalah pemain kunci bagi kami. Itu dibuktikannya saat melawan Belgia dan Spanyol. Aku turut senang dengan pencapaiannya sejauh ini bersama tim. Papar Deschamps kepada El Equipe. Sekarang ia lebih efisien sebagai striker. Karim bukan pemain yang sama seperti di tahun 2015 lalu. Kini ia lebih tajam, kepribadiannya juga semakin dewasa. Memang benar jika ia tidak akan bermain di 4 atau 5 turnamen lagi, namun Karim Benzema tetap penting bagi Prancis. Nations League bukan gelar yang paling prestisius, namun tetap saja wajib kami menangkan. Tambahnya lagi, apabila tidak dihambat cedera, maka hampir dipastikan jika Benzema akan kembali dipanggil Deschamps untuk gelaran Piala Dunia 2022. Duetnya dengan Kylian Mbappe sejak Euro 2020 terlihat semakin matang walau sebelumnya sempat diragukan bisa klop. Prancis saat ini tidak memiliki penyerang tengah yang lebih baik ketimbang penggawa Real Madrid tersebut. Mengesampingkan Giroud yang 2 tahun lebih tua, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, dan Marcus Thuram pun tidak menyamai levelnya. Piala Dunia 2022 bisa jadi adalah ajang internasional pamungkas Karim Benzema sebelum gantung sepatu. Ditambah dengan dendam tak bisa ikut di edisi sebelumnya, maka tidak heran jika nanti Benzema begitu berambisi untuk juara. Oktober kelabu Real Madrid, dari era Lopetegui, Zidane, dan selanjutnya Don Carlo. Oktober menjadi periode yang kelabu di Real Madrid dalam beberapa musim terakhir. Dari era Julen Lopetegui hingga kini Carlo Ancelotti, Real Madrid acap kali berada di dalam situasi yang sulit. Real Madrid memulai musim dengan baik pada 2021-2022. Los Blancos tampil perkasa tetapi kemudian menurun pada 3 laga terakhir. Tidak pernah meraih kemenangan. Madrid membuka Oktober 2021 dengan kekalahan. Real Madrid kalah dengan skor 2-1 pada laga pertamanya di Oktober 2021. Madrid kalah dengan skor 2-1 dari tim promosi Espanyol. Hasil yang tidak bagus walau Real Madrid masih berada di jalur yang bagus dengan memuncaki klasemen La Liga. Oktober punya cerita kelabu bagi Real Madrid sejak era Lopetegui dan mungkin akan terjadi pada era Ancelotti. Julen Lopetegui membuka catatan Oktober kelabu Real Madrid. Lopetegui menjadi pelatih baru Real Madrid pada musim 2018-2019. Namun dia tidak menjabat untuk waktu yang lama. Lopetegui dipecat pada Oktober 2018 setelah mendapatkan hasil yang buruk di awal musim. Di bawah kendali Lopetegui, Real Madrid menelan 4 kekalahan dari 5 laga. Madrid kalah pada 3 laga La Liga dan 1 di Liga Champions. Kalah 5-1 pada duel El Clasico membuat Lopetegui dipecat pada 28 Oktober. Setelah Lopetegui, juga Santiago Solari kesulitan. Real Madrid kembali dilatih Zinedine Zidane pada musim 2019-2020. Zidane segera mendapatkan tekanan menyusul hasil buruk di awal musim. Hasil imbang pada 2 laga di awal La Liga membuat Zidane dipertanyakan. Lalu Real Madrid menang atas PSG di Liga Champions. Pada Oktober 2019, Madrid bermain imbang lawan klub Brugge dan dalam posisi sulit di Liga Champions. Zidane diragukan setelah kekalahan dari Mallorca. Tetapi Real Madrid kemudian menjadi juara La Liga di akhir musim. Zidane menutup musim 2019-2020 dengan hasil bagus. Tapi 3 bulan setelah itu, tepatnya pada Oktober 2020, Zidane segera berada di dalam posisi terjepit di Real Madrid. Hasil buruk didapat Real Madrid, kalah dari Cadiz dan Shakhtar Donetsk secara beruntun. Setelah itu, imbang melawan Gladbach. Dari situ hubungan Madrid dan Zidane diperkirakan tidak lagi bagus dan berpisah pada akhir musim. Ancelotti memulai Oktober 2021 dengan kekalahan. Madrid kalah dari Espanyol, tim promosi. Sebelum itu, Madrid kalah dari Sheriff dan imbang melawan Villarreal. Oktober kelabu mungkin berjalan pada era Ancelotti. Sebab Madrid punya jadwal sulit pada Oktober 2021 ini, termasuk laga El Clasico melawan Barcelona.
Di sisi lain, Madrid juga punya banyak daftar pemain yang cedera. Real Madrid pulangkan Sergio Reguilon di tahun 2022. Sebuah manuver baru akan dilakukan Real Madrid di tahun 2022. Los Blancos dilaporkan akan mencoba untuk memulangkan Sergio Reguilon dari Tottenham. Reguilon merupakan pemain didikan Akademi Real Madrid. Namun karena ia minim mendapatkan jam bermain, ia pindah ke Tottenham pada tahun lalu. Reguilon sejak musim lalu menunjukkan performa yang impresif di Tottenham. Ia jadi starter reguler dan tampil baik saat membantu serangan Tottenham maupun saat bertahan. Defense Central mengklaim bahwa Real Madrid mengamati situasi Reguilon. Mereka tertarik untuk memulangkan sang bek di tahun 2022. Menurut laporan itu, Carlo Ancelotti ingin memulangkan Reguilon karena ia cemas melihat kondisi sektor kiri pertahanannya. Ini dikarenakan Marcelo sudah mulai menua sehingga performanya sudah mulai menurun. Di sisi lain, Mendy kerap mengalami cedera, sehingga Ancelotti menilai ia butuh tambahan tenaga di sektor itu. Menurut laporan itu, Real Madrid bisa dengan mudah memulangkan Reguilon di tahun 2022. Saat menjual Reguilon di tahun lalu, Real Madrid memasukkan klausul buyback dalam kesepakatan itu. Kabarnya Real Madrid harus membayar sekitar 40 juta euro ke Tottenham jika mereka ingin memulangkan Reguilon. Laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid akan mencoba menego bayaran itu menjadi 33 juta euro saja. Namun pihak Tottenham diyakini tidak akan mau menurunkan klausul rilis sang bek. Chelsea buka kans rekrut lagi Eden Hazard. Roman Abramovich sudah mulai pembicaraan. Chelsea dikabarkan tertarik untuk membawa pulang Eden Hazard dari Real Madrid. Kabar ini semakin santer terdengar karena pemilik Chelsea Roman Abramovich disebut sudah mulai pembicaraan soal rencana tersebut. Rumor mengenai kembalinya gelandang Real Madrid Eden Hazard ke Chelsea terus menjadi sorotan beberapa pihak. Saat ini, Hazard masih harus berjuang di Real Madrid lantaran cedera panjang yang terus dideritanya. Hal itu membuat pemain asal Belgia tersebut lebih sering absen dalam membela Real Madrid setelah pindah ke Santiago Bernabeu. Saat ini, Hazard hanya mampu membela Real Madrid sebanyak 51 pertandingan dan harus absen di 57 laga. Tentu saja, hal itu tidak sesuai dengan harapan ketika pemain berusia 30 tahun itu didatangkan pada tahun 2019. Sebelumnya, Hazard hanya mampu menunjukkan kemampuan yang sangat baik ketika berada di Chelsea. Masa lalu yang baik tersebut dikatakan menjadi alasan utama Chelsea ingin mengembalikannya ke Stamford Bridge. Menurut media Spanyol El Nacional dilansir dari Metro, pihak Chelsea telah melakukan pembicaraan awal dengan Real Madrid untuk memulangkan Hazard pada bursa transfer yang akan datang. Roman Abramovich pun dikatakan sangat yakin bahwa Eden Hazard dapat kembali menjadi pemain top dunia ketika kembali ke Inggris bersama Chelsea. Sebelumnya pelatih Chelsea Thomas Tuchel memuji kemampuan yang dimiliki oleh Eden Hazard saat menghadapi Real Madrid di Liga Champions musim lalu. Tuchel saat itu menganggap bahwa Hazard merupakan pemain kunci bagi Chelsea. Sangat konsisten, saya sangat menghormatinya. Dia adalah pemain besar, kami memiliki banyak orang di sini yang mengenalnya dengan baik. Dia adalah pemain kunci untuk klub ini. Sekarang dia bermain untuk Real Madrid, ujar Tuchel. Tentu saja hal tersebut masih sebatas rumor. Namun, melihat masa lalu Hazard yang gemilang bersama Chelsea, bukan tidak mungkin bagi dirinya untuk kembali ke Liga Inggris pada bursa transfer mendatang.